Oke, ini untuk kelompok proyek kacang hijau. Ini juga mungkin untuk penulisan berlaku juga untuk yang lain ya. Barangkali ada yang mau dibetulkan. Ini untuk kata pengantar. Ketika penulisan kalian bikin paragraf, boleh seperti ini ya, atau menjorok. Kalau menjorok berarti seperti ini. Nah, kalau contohnya menjorok berarti seperti ini. Nah, seperti punya kelompok Trisa. Nah, gini ya, setiap menjorok, setiap paragraf baru menjorok seperti ini. Nah, seperti ini, setiap paragraf baru menjorok. Nah, gitu. Biar semuanya sama persepsi, sebenarnya seperti ini juga nggak apa-apa, gitu ya. Ini paragraf baru, tapi setiap paragraf baru akan dimulai. Berarti ini langsung di spasi, di enter gitu ya. Di enternya itu ini jadi ada jarak gitu ya. Nah, ini dari antara paragraf 1 ke paragraf 2 itu ada jarak. Nah, ada jarak segini gitu ya. Aduh, jangan pada berisik dulu, Bunda lagi bikin video. Nah, ini. Terus ini untuk penulisan makalah. Nah, ya, kelompok ini. Dan penulisan makalah ini, nah, banyak kesulitan. Nah, terus berterima kasih kepada pembimbing. Nah, ini nggak apa-apa nggak disertakan ya. Di sini jangan disertakan nama pembimbingnya, juga nggak apa-apa kan nanti ada di lembar pengesahan. Terus, nah kalau mau paragrafnya berjarak sama seperti Trisa tadi ada ini ya, kita ke tab aja gitu ya. Yang ini juga di tab aja gitu. Nah, di tab gitu ya, di keyboard kalian ada. Terus yang ini, nah ini udah aja, dalam penulisan makalah ini banyak kesulitan yang dihadapi. Namun berkat pembimbing proyek karya ilmiah, nah ini nggak usah ya. Nah, ini langsung aja berarti karya ilmiah yang telah, langsung aja. Nah, ini jadi masuk ke satuan paragraf gitu. Nah, ini. Oh, ini kenapa nggak bisa dikeatasin ya? Nah, ini. Nah, jadi gitu. Dibuat paragraf aja gitu ya. Nah, ini ya kita menjorok seperti ini. Nah, kalau menjorok seperti ini tidak boleh ada jarak. Nah, dari sini nggak boleh ada jarak. Nah, langsung di remove aja. Nah, jadi dia naik ke atas. Kalau jaraknya, nah seperti ini kan ini jaraknya banyak gitu ya ke bawahnya. Nah, kita pakai, ini kita tab. Nah, gitu tab. Karena ini jaraknya terlalu jauh dari sini, kita pakai ini aja, spasinya kita remove. Nah, sehingga nanti dia naik ke atas. Nah, gitu ya. Yang telah membantu dan memberi masukan untuk yang diharapkan. Terima kasih atas ilmu dalam penulisan karya ilmiah. Nah, gitu ya. Kami tahu bahwa ada kekurangan, kritik. Nah, akhir penulis, nah dapat apa ini? Nah, ini coba tolong diperbaiki. Nah, ya silahkan kalian perbaiki. Terus ini langsung aja Cianjur 12 Februari 2002 penyusun. Nah, sekarang ini ya, untuk penulisan karena ini spasinya terlalu dekat. Maksudnya spasinya terlalu dekat itu jarak antara baris 1, baris kedua, baris ketiga. Ini sepertinya menggunakan spasi 1,15 nih atau 1,0. 1,0. Penulisan karya ilmiah itu atau skripsi itu, nah kalian kan karya ilmiah ya, sama saja. Umumnya itu menggunakan 2 spasinya. Nah, pakai 2 ini. Itu. Jadi jaraknya tuh. Jadi jaraknya berjaraknya kelihatan gitu ya. Nah, spasinya 2. Kalian bisa lihat perbedaannya lagi nih. Dalam setiap penulisan di sini kalian lihat, cek. Ya, cek lagi. Ini jaraknya spasinya 2. Nah, 2. Kalau bisa 1,5 segini. Boleh
mau pakai 1,5. Minimal 1,5, maksimal 2. Nah, itu ya. Kalau 2 segini. Tuh, kalau 2 segini. Kalau 2,5, no. Ya, ini. Itu. Nah, itu ya. Yang ini, nah coba sebentar. Yang ini kita pakai, coba kalau 2 ya. Ini 2. Ini, nah ini harusnya di, nah kita pakai semuanya. Kita sepakati semuanya, kita pakai spasinya 2. Nah, jadi gini. Terus, selain spasinya, nah ini tulisannya harus ukuran 12. Kalian bisa ngatur di sini nih ukurannya ya. Kita pakai Times New Roman, pilih di sini Times New Roman. Terus ukurannya 12. Nah, itu ya, ukurannya 12. Nah, jangan lupa di penulisan karya ilmiah itu, nah ya, ini kata pengantarnya spasinya kurang nih. Nah, gitu. Tuh, ya jaraknya jadi jauh. 2. Nah, di karya ilmiah ini, perhatikan, ini belum rata kiri kanan, hanya baru rata kiri. Nah, ini untuk rata kiri kanan, nah, berarti ini ya, sampai sini nih. Ini harus rata kiri kanan. Nah, ini penulisannya harus rata kiri kanan. Kalau di sini ada menu, ini baru rata kiri aja. Berarti kita buat rata kiri kanan itu di sini. Nah, jadi rata kiri dan rata kanan. Lihat ya, sekarang udah rata. Nah, gitu ya cara penulisannya. Ini untuk latar belakang. Nah, ya. Latar belakang itu adalah bab 1. Berarti kita pakai bab 1 ya. Bab 1. Nah, satunya pakai Romawi. Nah, kita enter. Bab 1 itu pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan ini kita simpan di tengah gitu. Kita simpan di tengah, terus di halaman baru tentunya. Artinya halaman baru itu, nah kita ke atas, langsung ke atas. Oke, udah. Nah, itu ya. Bab 1, nah silahkan untuk kelompok kacang hijau diperbaiki lagi. Ini jangan terlalu banyak spasi. Nah, itu. Terus ini kita pakai paragraf yang menjorok biar sama. Nah, kalau pakai kacang yang menjorok berarti ini, nah tempe, nah langsung ke bawah ya, nggak boleh tuh. Tempe, nah itu. Ini langsung kita ke, kenapa nggak bisa dikesiniin ya? Oke. Nah, ini di copy aja ke atas atau di cut. Nah, ini kita cut, nah gitu ya. Terus paste. Kalian pastenya bisa klik kanan langsung paste ini, atau supaya cepat di keyboard kalian ada CTRL-V. Nah, langsung ya, tempe telah, nah itu. Nah, ini masuk paragraf 1. Nah, kalau kalian ini mau dibuat paragraf 2 tinggal enter. Nah, gitu. Terus ini kalau ada jarak seperti ini nggak boleh ada ini jaraknya terlalu besar. Berarti ada spasi yang harus kita remove. Nah, itu. Kursornya diarahkan ke sini, baru remove. Nah, yang ini juga sama ya, buatkan paragraf. Yang ini juga sama, buatkan paragraf. Yang ini menjorok seperti ini. Nah, itu. Ini spasinya hapus agar jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, di remove aja. Yang ini juga sama. Nah, gitu ya. Pakai tab. Kita buat paragraf, yang ini jaraknya juga terlalu jauh, kita remove spasinya. Nah, terus yang ini juga kita tab. Nah, terus ini udah ada apa kutipannya nih, udah ada kutipannya. Nah, bagus ya. Astawan dan kawan-kawan 2004, terus Febriani. Nah, ini belum ada tahunnya nih. Nah ya, ini belum ada tahunnya. Silakan di tahun-tahun berapa gitu ya. Terus yang ini jaraknya terlalu jauh, kita remove juga spasinya. Nah, sehingga dia naik ke atas. Terus dan selanjutnya ya, silakan untuk kelompok yang masih kurang tepat, berarti tinggal melanjutkan yang ini. Ibu kasih tanda merah. Ya, silakan kalian nanti ubah lagi jadi hitam. Artinya kalau yang tanda merah itu ibu koreksi ya. Berarti ya nanti yang ininya di tab. Nah, ininya di tab.
Terus ini jaraknya terlalu banyak, kalian arahkan kursornya ke paragraf selanjutnya di akhir, lalu di spasi ada aturan remove. Nah, seperti ini ya. Silahkan berarti ini udah benar ya, udah Ibu benarkan. Silahkan 2 paragraf ini. Nah, kita ubah lagi, kalau udah benar seperti ini, kita ubah lagi ke hitam. Nah, itu. Silahkan untuk yang ini. Nah, yang ini kalian perbaiki sendiri. Perbaiki sendiri agar bisa ya. Nah, ini terlalu banyak nih. Oke, kita hapus, naik ke atas, kita backspace. Kita backspace. Nah, ya udah nih. Nah, di rumusan ini, nah di bab 1 ini, kalian boleh tidak dihitamkan atau boleh di bold. Kalau mau di bold berarti di blok dulu semua, lalu di sini ada tanda B artinya bold ya, atau hitamkan. Kalau ini di bold, maka semua judul, latar belakang semuanya juga di bold gitu ya. Oh iya, ingat, penulisan itu harus rata kiri kanan. Nah, ini harus rata kiri kanan. Berarti ini baru rata kiri aja. Berarti rata kiri kanan itu yang ini. Nah, yang ini justify. Justify atau CTRL-J. Nah, semuanya udah rata kiri kanan. Nah, ini terus jarak spasi. Jarak spasinya ini terlalu berdekatan. Kita buat spasinya tadi yaitu 2. Nah, itu ya. Nah, udah gitu. Sekarang nah dilanjutkan lagi. Terus di sini B, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah juga kita buat bold ya. Oke. Terus ini, nah apakah, kalau pakai apakah berarti pakai tanda tanya. Oke, nah pakai tanda tanya. Terus ini ya, apakah terdapat perbedaan dalam tahapan pembuatan tempe? Oke. Nah, terus ini jangan lupa rata kiri kanan, terus spasinya 2. Nah, itu ya. Terus C, tujuan. Nah, ini tujuannya berarti kita bold. Terus ini perhatikan ada kalimat baru nih. Ini juga terlalu ini. Nah, kalimat barunya kita ya, nah gitu. Nah, 1, oke. Oh, ini kalau jadi 3, jadi nggak beraturan nih ini namanya. Nah, itu ya. Nah, jangan lupa kita rata kiri kanan dulu. Nah, itu. Terus untuk tulisannya semua ini belum Times New Roman ya. Kita blok A semuanya. Terus kita buat Times New Roman semuanya. Terus kita buat ukurannya 12. Oke, nah udah sekarang. Oke. Nah, jika kalian menemukan seperti ini kan chat tujuannya masih bisa nih di halaman kedua, tapi di sini ngegantung gitu, cuma judul aja. Nah, ini harusnya kalau seperti ini kita langsung enter aja di halaman selanjutnya ya. Jadi tidak boleh ngegantung di halaman sebelumnya. Nah, itu. Nah, ini udah benar nih, semuanya Times New Roman. Nah, terus oke, kita yang ini ke bawah sendiri. Kacang hijau berarti ya. Nah, ini belum 2 nih. Kita buat 2. Ini juga. Nah, ini kan kacangnya mau dipindahin sejajar dengan U nih. Ya, barisan kedua. Cara pengaturannya gini. Ini ada yang bisa digeser-geser, kursor ini
Artinya ini bagian bawah, yang ini bagian bawah, kalau yang ini bagian atas. Kita mau pindahin yang bagian atas nih, yang kacangnya. Berarti kita geser bagian bawah ini ke, nah, lurus dengan U. Nah, gitu ya. Jadi ini juga spasinya 2. Nah, jadi sejajar nih. Sekarang ininya sejajar. Kalau misalnya kurang ya berarti kita kesini dikit. Nah, gitu. Nah, ini sepertinya besarnya nggak sama ya. Berarti di sini ada spasi yang harus di-remove. Nih. Nah, sekarang udah sama nih. Jangan lupa di akhir kalimat pakai titik. Sekarang yang D. Nah, yang D itu manfaat. Oke, di sini salah nih penulisannya. Nah, di sini manfaat juga, manfaat penelitian. Pakai penelitian ya. Di sini berarti manfaat penelitian. Di sini juga, oh sorry, tujuan penelitian. Di sini juga manfaat penelitian. Ini juga sama di bold. Nah, ini di bold. Nah, ini bagi kalangan akademik tingkat SMA. Nah, berarti di sini langsung aja di, kok ini nggak bisa ya? Nggak bisa di ini. Nggak bisa dikeatasin. Langsung aja deh. Di-cut, di-copy. Oke, bagi kalangan akademik tingkat SMA. Oke, di sini ya. Nah, ini untuknya kecil berarti. Mau sejajar dengan ini ya, sejajar dengan B-nya. Berarti kita di sini. Nah, itu. Biasakan ini kita pakai pakai ini, pakai ini ya, pakai nomor kita biasakan. Nah, itu. Biar berurutan. Jangan lupa pakai titik gitu ya. Terus yang ini juga kalau untuk sendiri atau untuk peneliti berarti yang 2 awal kata pakai huruf besar. Nah, ini satu paragrafkan aja, jangan disimpan di bawah. Oke, kita ke ataskan. Terus paste ya. Nah, ini harusnya nomor 2 nih. Oke, kok nggak bisa. Nah, ini nomor 2 harusnya ya. Nah, gitu. Nomor 2. Nah, ini kan di sini kita mau sejajar dengan angka 1 ini kan. Cara untuk mensejajarkannya, kursornya kita letakkan di untuk. Terus ini yang di atasnya geser sesuai dengan nomor 1. Nah, itu. Terus yang ketiga di sini untuk masyarakat. Nah, untuk masyarakat ya ini udah berurutan nih yang ketiga. Nah, ininya kita satu paragrafkan saja ya. Cut. Nah, paste di sini. Ini juga M. Nah, gitu ya. Nah, jangan lupa di sini kita harus oke. Nah, ini harus sejajar dengan D-nya ya. Dengan D di sini harus sejajar. Nah, itu. Terus di sini juga jangan lupa kita harus rata kiri kanan. Terus juga spasinya kita buat. Nah, itu. Nah, gini. Tuh. Oh, terus yang E. Nah, yang E itu hipotesis. Pakai bold juga. Nah, jangan lupa di hipotesis berarti kita tambahkan dengan penelitian. Hipotesis penelitian. Nah, ini hipotesisnya. Jangan lupa setelah kalimat kalian pakai titik ya. Oke. Terus ini berbentuk paragraf, di tab aja di kursor kalian. Tuh. Sorry, di keyboard kalian. Terus ini lokasi. Lokasi penelitian. Nah, ini di sini ya. Berarti lokasi
penelitian. Juga sama di bold. Nah, ini langsung aja di sana. Kampung. Nah, ini di sini. Ini juga sama, jangan lupa rata kiri dan kanan, spasinya 2. Nah, ini juga spasinya 2. Tuh. Nah, ini kan ngegantung ini ya. Nah, menggantung. Jadi, kalau judulnya menggantung sendirian seperti ini, kalian enter aja di halaman selanjutnya. Nah, gini. Gitu. Nah, untuk bab 2 berarti sekarang ini Ibu bab halaman terakhir kan ini sedikit ya tulisannya. Bab 2-nya gimana? Kita lanjutkan di halaman ini atau halaman selanjutnya? Tetap bab 1, bab 2, bab 3 itu harus di halaman baru. Nah, ini ya. Nah, kita samakan bab 2 ini. Nah, ini kan di enter ya, nulis bab 2-nya di sini, terus di enter sampai ke sini. Nah, penulisan bab 2 itu di sini. Misalnya kita mau buat bab 2 di tengah, berarti di sini bab 2-nya pakai Romawi, bab 2 kita blok, terus arahkan kursor ke sini untuk rata tengah. Nah, itu. Bab 2 bisa kajian pustaka, bisa landasan teori. Ya, silahkan. Berarti bab kajian pustakanya juga diketengahkan. Nah, di sini bab 2-nya berarti kita bold. Ya, kita bold. Nah, gini. Terus, nah, di sini ada deskripsi teoretik. Nah, udah. Nah, silahkan dibetulkan lagi ya untuk penulisan di bab 2. Nah, ini bab 2. Di sini ada deskripsi teoretik. Nah, kacang kedelai, mengenai kacang kedelai. Nah, itu kan. Kalau di sini ada 1, nah 1 kan tumbuhan kacang hijau. Ini pakai paragraf ya. Nah, gini. Ini juga pakai paragraf. Terus ini spasinya di remove. Itu. Nah, gini. Nah, sekarang yang definisi kacang hijau. Nah, ini tumbuhan kacang hijau, tolong pakai gambar. Cari gambar di Google. Gambar, ya, tambahkan gambar. Cari di Google gambar kacang hijau. Ya, letakkan di sini. Terus nanti simpan di tengah. Nah, ini kacang hijau yaitu sejenis. Nah, ini dapat sumbernya dari mana nih? Harus ada nih, ya. Soalnya siapa? Nah, ini harus di remove spasinya. Nah, ya makanya ya di karya ilmiah itu sulitnya ininya, makanya sering bimbingan nih. Oke, yang ini juga. Nah, ini kan 3 paragraf ini. Nah, ini sumbernya dari mana nih? Tanda kurung, nama, nah ya. Oke. Nama, terus tahun. Tutup lagi. Nah, silahkan dilengkapi nih. Kalian teori itu dapatnya dari mana? Terus ini definisi kacang hijau. Ini nggak usah pakai definisi, udah aja. Langsung paragraf lagi. Ini jaraknya terlalu tinggi, kita terlalu jauh, remove lagi. Terus ini juga di tab. Ini ya. Terus lemak kacang hijau.
terus ini gitu ya, tuh. Nah, oh ini ada ya, ini ada nih. Nah ini sumbernya. Setiap paragraf jangan terlalu jauh jaraknya, seperti ini. Berarti kita remove lagi. Terus di sini remove. Jadi kalau kalian ngopi langsung dari Google, jangan langsung di copy ya. Pengaturannya harus tahu seperti ini nih. Harus kiri kanan, terus setiap paragraf jaraknya tidak boleh terlalu jauh, harus di remove dulu. Terus spasinya tiap paragraf itu harus 2 gitu ya. Nah, kita ini nih. Nah ini apa nih? Untuk mengkonsumsi. Nah, di sini nggak bisa ya. Ini. Nah, gitu. Ini baru sumbernya. Nah, ini baru sumbernya. Nah, kalau kalian mau pakai ini, sumber ini, nah, boleh. Nah, ya kacang hijau. Nah, ini harus disertakan namanya dulu. Ya, di sini nama yang siapa yang memiliki blognya. Namanya siapa, tahun berapa, baru di sini alamatnya pakai titik 2 gitu. Berarti di sini isi nama dan tahun. Nah, di sini silahkan lengkapi nama dan tahun. Nah, ini kan satu sumber ya, kacang hijau itu dari satu sumber HTTP ini. Kalau bisa kalian dari beberapa sumber, enggak satu aja gitu. Nah, misalnya ini dari sumber yang lain nih. Teori ini dari sumber yang lain. Terus yang kedua tadi dari alamat HTML yang tadi yang kalian tulis gitu ya. Terus ini juga harus kata kiri kanan. Nah ya, ini juga spasinya harus 2. Oke, harus 2. Kalau jaraknya terlalu jauh berarti kita tinggal remove. Ini yang warna merah dilengkapi ya, berarti kalian cari gambar tanaman kacang hijau di sini. Kacang hijau. Tuh. Nah, ini juga nih. Belum. Nah, gitu ya, udah tuh rata semua. Nah, ini silahkan rapikan nih penulisannya yang ini nih. Yang keduanya kacang kedelai. Nah, biasakan ketika kalian nulis itu 2 kacang kedelai ini ya. Nah, sorry. Kacang. Yang nomor 2 ya. Oh, bisa. Nah, ini satu di sini pakai harusnya. Nah, ini satu harusnya. Satu orang nggak bisa pakai ini ya. Nah, satu kacang hijau. Terus yang ini. Nah, yang ini 2 kacang kedelai. Silakan yang ini kalian betulkan sendiri ya. Yang kacang kedelai ini penulisannya betulkan sendiri. Nah, ini betulkan sendiri. Silahkan ibu kasih merah, nanti ubah lagi jadi hitam. Kalian betulkan sendiri. Terus penulisan ini berarti harus rata kiri udah rata, kanannya belum. Berarti nanti kalian kursornya ke sini tuh, udah ibu betulkan. Ya. Terus setelah ini, nah tuh dirapiin nih, ini gimana nih. Nah, jadi kalau kalian ngopi dari Google jangan langsung dikopikan. Tuh, ya, paragrafnya belum tapi ya, seperti tadi cara-caranya ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.